Ivan Lanin tidak berarti di situ. Gitu kan begitu kan? Karena yang paling berarti adalah kehusukan dan dorongan dan motivasi untuk mengatakan saya melihat healing sekarang itu lebih dipahami sebagai jalan-jalan daripada makna aslinya. Makna aslinya apa? Makna aslinya adalah penyembuhan, tapi itu yang bersifat lebih kepada psikologis. Heal itu kata sehat nggak sih? Health. Heal. Health sehat. Enggak, beda. Kerumpun kata yang berbeda. Maknanya? Penyembuhan. Bahasa Inggris? Penyembuhan, bahasa Inggris. Penyembuhan, nah. Terus itu, tapi lebih ke psikologis, psikis. Ada lagi penyembuhan, kata penyembuhan bahasa Inggris, tapi itu lebih sifatnya ke recover kan. Recovery. Ya. Dan healing itu orang-orang sekarang cenderung memahaminya atau menyamakan dengan jalan-jalan. Walking. Jadi kalau kita jalan-jalan tuh healing jadinya. Makanya sebenarnya healing itu adalah sesuatu di mana kita melakukan dan membuat ya kita nyaman dan segar kembali itu. Misalkan kita kayak punya stres atau keruwetan apa gitu. Jadi dengan healing itu kita jadi segar kembali loh. Kesehatan batin kita jadi pulih. Artinya tidak harus jalan-jalan. Tidak harus jalan-jalan. Walaupun cara orang menghilingkan dirinya itu beda-beda. Iya. Ada yang dengan jalan-jalan. Tapi yang kesalahannya adalah cenderung menjadikan healing itu mengidentikan dengan jalan-jalan. Oke, makanya kemarin ketika seorang ngajak saya, ayo healing yuk, saya bingung. Ayo kata ayo di situ gitu kan. Itu bermakna menuju tempat, menuju suatu tempat. Artinya yang dinikmati adalah perjalanannya dan menuju tempat itu, rekreasi. Jadi healing itu seolah-olah berbau, berpindah-pindah tempat atau jalan-jalan menuju tempat rekreasi. Pokoknya tempat yang indah lah. Tapi saya baru tahu juga ternyata healing itu maknanya banyak. Dan tidak harus jalan-jalan toh. Tidak harus jalan-jalan. Misalnya saya senang makan kerupuk misalnya, itu bagian dari healing. Oke, kayak misal saya tuh kalau agak maleman dikit sekitar jam 10 setelah mengerjakan apa, siangnya mengerjakan apa, malam dilanjut malam jam 9 Gimana atau itu? jam 10. Malam dilanjut malam gimana itu? Enggak, misal malam habis sisa itu Malam juga. melanjutkan pekerjaan yang siang belum selesai. Agak malaman dikit sekitar jam 9 jam 10 saya main kartu. Nah di situ saya nyaman gitu. Kartu apa dulu? Kartu remi. Oh, bukan kartu SIM ya? Bukan. Kartu remi. Jadi saya anggap itu healing saya gitu loh. Jadi tidak usah jalan-jalan? Tidak usah jalan-jalan. Oke. Jadi healing lebih kepada sesuatu yang umum. Yang dia menyembuhkan apa saja? Iya, apa saja. Tapi lebih ke psikis ya. Iya, maksudnya orang bisa melakukan apa saja dan tidak harus jalan-jalan. Tidak harus jalan-jalan. Melukis misalnya, seorang pelukis melukis. Itu bisa jadi healing? Bisa. Oke. Itu salah kaprah yang mungkin gitu kan ditemukan di lingkungan sehari-hari kita ketika ada orang ngajak healing. Jadi misalnya yang berbahaya, ada dua orang, satu healingnya main reme, satu healingnya rekreasi. Ketika dia pacaran, maka dia ngajak healing, maka dia harus jadwal bergantian. Kan begitu? Betul. Yang cewek ikut yang cowok main reme, setelah itu yang cowok ikut yang cewek untuk mengantar jalan-jalan. Jadi kalau Anda mau jalan-jalan, jangan katakan healing, katakan walking. Dan ketika Anda mau mengatakan mau healing, silakan diskusi dulu. Takut ada perbedaan definisi, perbedaan struktur gitu. Perbedaan konsepsi dan perbedaan abstraksi dalam pikiran kita tentang healing. Jadi intinya healing bukan jalan-jalan. Jalan-jalan itu adalah walking. Oke. Lanjut. Oke. Yang kedua, ini lebih ke curhat sebenarnya. Beberapa bulan ini saya cenderung gelisah lihat pamflet teman-teman itu. Remeh sih sebenarnya. Ini soal penulisan kata Ramadan. Ada yang beragam kan? Ada yang Ramadan biasa A semua. Ya, Ramadan. Kemudian ada yang tidak ada hanya. Yang setelah D itu ada yang pakai L. Ramadan. Kemudian ada yang pakai H. Ramadan. Ramadan. Itu
mengganggu sekali. Tadi saya coba berhusnuzon aja. Kenapa? Uzon nggak apa-apa. Jangan. Kenapa keberagaman penulisan ini bisa terjadi gitu? Saya menganggap bahwa okelah teman-teman yang menulis itu punya rujukan masing-masing. Kayak misal Ramadan, ditulis Ramadan. Petik. Jadi itu adalah Ramadan itu penulisan yang ada di KBBI. Di offline yang sudah di upgrade itu kita cari ada Ramadan tulisan kayak gitu. Tapi kalau cari yang Ramadan itu, yang ada L-nya Ramadan, tidak ada di KBBI. Itu karena kata Ramadan itu yang awalnya bahasa Arab sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa muncul di KBBI. Artinya Ramadan itu bisa dibaca Ramadan. Bisa. Meskipun tidak ada L-nya. Meskipun tidak ada L-nya. Atau memang sudah Ramadan saja itu mengikuti lidahnya orang Indonesia. Menjadi Ramadan saja. Itu proses apa? Itu translitasi. Bukan. Serapan. Tapi serapan. Artinya Ramadan itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menjadi lidah Indonesia. Dan kata itu juga dimasukkan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan huruf-hurufnya Ramadan. Coba dicek dulu di KBBI. Ramadan. Dipastikan sudah. Nanti kita ngomong banyak-banyak ternyata salah kan begitu. Sudah. Jadi kita ini yang perlu ketahui, semua kru PM itu harus download KBBI. Saya nggak di endorse ya. Ramadan. Jadi tulisannya adalah Ramadan. Tidak ada H-nya, tidak ada L-nya. Berarti kita sudah baca Ramadan. Meskipun tidak ada L-nya. Kalau soal bacaan sih terserah sebenarnya. Maksud saya kan ini kan itu juga menyesuaikan dengan orang. Tapi kalau berpatokan pada Ramadan itu yang di KBBI, maka bacaannya adalah Ramadan. Enggak, maksudnya bagaimana kemudian kata ini mewadahi orang yang benar-benar khusyuk seperti saya misalnya kan. Saya kan misalnya nggak puas misalnya saya nggak puas bilang Ramadan. Kan Ramadan kan kurang puas gitu kan. Tajwidnya kurang misalnya. Ramadan. Iya. Saya nggak puas misalnya. Masih ditambah kurang L-nya, kurang H-nya kayak gimana gitu. Kayak misalkan Ramadan biasa ya. Bacanya kan ini bulan Ramadan gitu kan misalnya. Saya misalnya merasa bahwa puasa saya sudah full nih. Saya sudah jadi secara makharijul huruf saya merasa kurang. Jadi akhirnya saya boleh kan nambah sendiri. Boleh Ramadan gitu kan, ada L-nya Ramadan gitu. Tapi salah satu keberagaman lainnya adalah pakai L setelah D. Ya itu dot gitu kan, Ramadan. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi ada tulisan Arab yang dilatinkan, diindonesiakan. Berarti bukan serapan. Berarti dia upaya mentranslitasi. Tetapi kata yang sudah diserap jadi tidak perlu ditransliterasi lagi. Jadi kalau sudah Ramadan tidak boleh Ramadan. Tidak perlu Ramadan. Tapi sekali lagi ini kamus kan tidak tahu bahwa saya orang beriman misalnya kan, orang yang benar-benar beriman. Jadi misal saya mengandaikan bahwa ketika saya mengatakan bulan Ramadan, saya merasa cia. Saya merasa lidah saya kurang enak gitu kan. Ramadan sekarang menyambut bulan Ramadan, gitu kan. Agak-agak ada hambarnya gitu kan. Beda ketika misalkan ini seiring dengan keinginan saya misalnya. Saya bilang menyambut bulan Ramadan. Islami banget itu ya. Bukan soal Islami, karena kehusukan saya misalnya, keimanan saya mendorong saya untuk makharijul hurufnya gitu. Jadi bagaimana mengeluarkannya menjadi Ramadan gitu kan. Yang sesuai dengan tulisan Arab. Nah, maksud saya curiga orang-orang yang menambah L dalam kata Ramadan itu orang-orang yang benar-benar khusyuk ya, berpuasa, menyambut berbahagia gitu kan. Sehingga tidak berarti bahasa serapan. Ivan Lanin tidak berarti di situ. Gitu kan begitu kan? Karena yang paling berarti adalah kehusukan dan dorongan dan motivasi untuk mengatakan bulan Ramadan. Enggak, yang saya gelisahkan kemudian sebenarnya adalah apakah penulisan kata yang Ramadan ataupun Ramadan itu kemudian anggaplah merujuk pada sesuatu gitu. Atau mereka nulis Ramadan, mereka sadar enggak bahwa itu adalah
kata serapan. Kemudian menulis Ramadan, sadar nggak bahwa itu adalah transliterasi gitu. Ya kalau orang seperti saya tidak sadar. Saya kan yang memerlukan adalah saya beribadah di bulan puasa. Gitu. Saya harus khusyuk itu. Harus khusyuk berpuasa. Khusyuk, Harus khusyuk berpuasa. khusyuk saja. Jadi soal itu Tidak ada Empat serapan, aja. tidak ada translitasi gitu kan. Itu kan pekerjaannya Ivan Lem. enggak, Gitu. bukan itu loh maksud saya. Kebiasaan kita merujuk pada sesuatu, artinya dalam bertindak, oh saya merujuk pada ini misal. Oh, tidak ada. Itu kan apa? Misal kalau kita kalau dibawa ke kehidupan sehari, misal kita ibadahnya kayak gini atau subuh kita pakai kunut, itu merujuknya ke siapa? Kan begitu. Makanya, saya pikir nggak ada sehari-hari. Seperti saya misalnya, yang khusyuknya sudah khusyuk saja. Saya tidak tahu kunut, baca kunut, saya tidak tahu merujuk kemana. Yang penting khusyuk. Yang penting khusyuk. Nah itu yang saya pikir terjadi juga di teman-teman saya begitu. Yang penting sudah bilang Ramadan, istilah Madura komo gitu ya, Ramadan gitu kan. Jadi saya tidak peduli sudah ini literasinya yang mana gitu. Walaupun juga penting sebenarnya saya bertanya, ini kata Ramadan ini dari mana gitu kan. Nah sehingga